Single. Mas. Ya, mau apa? matur. Apa? Mau minta maaf. Minta maaf soal apa? Maaf nggih. Iya, soal apa? Tadi pagi pas perjalanan ke Bandungan mau ngelatih, aku tabrakan. Tuh, terus yang lecet apa? Mobilnya. Oh, mobilnya. Ya enggak apa-apa kalau mobilnya. Yang penting kan kamu enggak apa-apa toh. Ya tapi kan mobilnya rusak. Mobil itu kan bisa direparasi toh, bisa didandakke toh. Gitu aja kok bingung. Yang penting kan kamu sehat walafiat. Nah nanti plotnya buat dandakke. Alah, itu pasti nanti ada. Udah santai aja. Udah, enggak usah dipikir. Aku tuh jadi inget Mas, jenengan kan pernah ngingetin, kamu tuh jangan bolak-balik terus. Batas kemampuan manusia itu kan terbatas, termasuk ada capek, konsentrasinya berkurang gitu. Cuman kan gimana ya, nek jenengan jadi aku tuh gini loh Mas, pemikiranku tuh kalau aku bisa pulang itu kan aku bisa ngerjain apa yang bisa aku kerjain di rumah gitu loh. Misalnya ya gini, misalnya sekarang kan sudah tidak ada emak yang bantuin di rumah. Terus jadi kepikiran kalau misalnya aku nggak pulang dalam waktu yang lama gitu, nanti yang nyuci siapa? Terus pakaiannya anak-anak, pakaiannya jenengan nanti gimana? Oh, nah, udah dibawa ke bengkel belum? Udah. Udah tahu perkiraan biayanya belum? Kurang lebihnya 5 juta. Nah, kalau misalnya yang kamu khawatirkan itu pakaian lah apa-apa itu, sementara aja dilondrikan gitu, kira-kira habisnya berapa? Ada segitu enggak? Nah, itu maksudku. Jadi kadang-kadang manusia itu cara berpikirnya itu semua ingin di-tackle, semua pengen diatasi, tapi lupa bahwa manusia itu terdiri dari daging dan darah. Jadi punya keterbatasan, nggak kayak mesin. Mesin aja kalau terlalu sering dipakai kan aus. Nah, apalagi manusia. Ya selain itu tuh juga aku mikirnya gini loh Mas, jenengan itu kan orangnya kan susah gitu loh, susah gimana? Makan itu kan juga kadang tuh nggak selera apa gitu loh. Jadi tuh aku tuh kayak kepikiran nanti gimana, rumah gimana, jenengan gimana gitu. Aku mikirin Mas, pas kejadian itu kan aku ngabarin jenengan. Pas di telepon itu jenengan kan bilang, aku kan sudah ngingetin berkali-kali, itu tinggal tunggu waktu. Sudah, untung itu kamu nggak kenapa-kenapa, cuman mobilnya tok kan gitu. Lah itu aku yang jadi penasaran tuh, apa jenengan tuh sebelumnya itu sudah melihat bakal ada kejadian seperti ini gitu. Lah kalau nggak merasa akan ada seperti itu kan aku nggak berkali-kali ngomongnya. Coba aku ngomongnya itu kira-kira berapa lama sebelum kejadian? Udah lama, sekitar 2 atau 3 mingguan. Nah iya, hampir 1 bulan toh. Itu. Lah Mas, itu jenengan taunya itu dari meditasi atau dari bisian? Bisian apa? Ya maksudnya itu bisian hati gitu loh. Nanti bisian wewe. Enggak, ya maksudnya kan ada kayak feeling. Minum. Aku ambilin minum. Datang-datang minta maaf, terus nyerocos, malah tanya-tanya bisian-bisian. Aku tuh sedih, Mas. Sudah cepat ambilkan minum dulu. Kamu juga sana minum dulu.
biar enggak ini tegang, enggak mikir sing aneh-aneh. Ini kalau nggak dibukain apa bisa? Kacau pikirannya. Iya tadi tanya apa? Bisikan apa? Ya itu loh, jenengan itu taunya itu dari meditasi atau mungkin dari bisikan hati, feeling gitu kayak gitu. Oh, itu. Berarti ini jadi konten. Ya, ya gimana? Ya sudah, salam lestari dulu, ayo. Yo, 1, 2, 3. Salam lestari. Halo lor, kembali lagi di Dia Tomblok Channel. Masih bersama saya Dia dan Mas Bojo, Mas Alex Puji Winarto yang baik hati, ramah dan tidak sombong. Jadi gini lor, aku mau cerita dulu. Senin kemarin pas aku balik dari rumah mau ke Bandungan, mau ngelatih itu di tengah jalan itu terjadi kecelakaan. Ya beruntungnya aku nggak kenapa-kenapa, tapi mobilnya depannya ringsek. Jadi ceritanya itu ada angkot des gitu, terus belakangnya itu ada truk. Nah, aku di belakangnya truk gitu. Nah, angkot desnya ini berhenti mendadak, truknya ngerem mendadak, aku juga ngerem mendadak, tapi udah nggak nyandak. Begitu ngerem gitu, udah di belakangnya truknya itu mundur karena pas tanjakan gitu. Jadi memang sih sering kalau sama Mas Alek itu, kan Mas Alek itu nggak bisa naik motor ya lor, terus nyetir juga nggak bisa, jadi kemana-mana itu aku jadi sopirnya, jadi tukang ojeknya Mas Alek. Itu sering kali itu kalau di jalan itu sek berhenti dulu bentar, perasaanku nggak enak kayak gitu. Kadang itu juga tunggu dulu, minggir dulu gitu. Minggir itu cuma masalah itu cuma mau ngerokok gitu. Setelah ngerokok gitu udah perasaanku udah tenang, yuk jalan lagi kayak gitu. Nah ini aku mau nanya sama Mas Alek, mumpung Mas Alek nggak marah. Kapan aku marah? Aku takut loh Mas. Takut apa? Ya itu aku nabrak mobilnya aku. Takut dituntut apa takut apa? Aku takut jenengan Oh, marahin aku karena ngayalan, dikasih tahu nggak mau dengerin, nggak hati-hati kayak gitu loh. Aku takutnya tuh dimarahin itu. Nah ini aku mau nanya sama Mas Alek, Mas, jenengan tuh kalau merasa kayak gitu, kayak ada sesuatu yang nggak enak, kayak mau ada kejadian tertentu kayak gitu tuh, karena jenengan itu bisa bermeditasi atau jenengan itu dikasih tahu sama dalam tanda petik itu kawan jenengan gitu. Kawan dalam tanda petik itu maksudnya apa? Yang jelas aja maksudnya. Ya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kan pasti teman jenengan ya nggak kelihatan banyak. Ngarang aja. Enggak lah. Aku pikir semua orang ya punya kok feeling semacam itu. Jadi kadang-kadang kita seperti ada alarm gitu ya, ada alarm kok kayaknya ada yang nggak beres. Ternyata apa yang dekat biasanya ya. Apakah orang tua sakit, apa anak kenapa gitu ya. Rata-rata setiap orang punya lah. Cuman barangkali memang itu agak terasah dengan meditasi, mungkin aku juga nggak ngerti apakah ini sebuah kecenderungan atau terasah karena meditasi. Aku belum berani menyimpulkan. Nah Mas, dari kecil kayak gitu enggak?
ada semacam itu, tapi nggak terlalu apa ya, nggak terlalu jelas. Tanganku sebelah sini ini patah. Patah itu karena saya itu waktu kecil entah kenapa meyakini bahwa hari Minggu itu hari sial bagiku, terutama kalau tidak pergi beribadah. Nah, waktu itu minggu-minggu gitu, karena bangunnya kesiangan, bapak itu kan keras banget kalau soal itu. Ya terpaksa beribadah tanpa sarapan, karena itu lapar. Nah, sepanjang peribadatan itu aku nggak konsen gitu loh. Nah, pulangnya itu ngebut pakai sepeda. Nah, ternyata tabrakan dan ini patah. Jadi feel gak enaknya sebenarnya sudah pada waktu pulang dari tempat ibadah itu. Ini kalau biasanya aku tidak beribadah itu jadi hari sial, tapi kan ini beribadah, tapi kok nggak enak gitu loh. Jadi ada perasaan itu, perasaanku kok nggak enak. Terus apa ibadahku tadi serius nggak ya? Kayaknya enggak deh, karena aku lapar gitu loh. Tapi masih nekat, jadi masih nekat ngebut gitu. Jadi rasa khawatir atau alarm itu tadi aku lawan sendiri gitu. Sik Mas, kalau pas di Gunung Slamet itu gimana? Pas jenengan melihat dua cungkup itu. Oh itu. Itu ada kecenderungan alarm nggak enak itu atau gimana? Mungkin karena apa? Karena aku nggak merasakan ada sinyal atau getaran mistis yang biasanya mendahului sebuah fenomena. Mungkin loh ya, aku tidak memastikan gitu. Bisa saja. Jadi itu sebenarnya datangnya dari hati atau pikiranku sendiri, karena memang dari kecil ada kadang-kadang seperti itu. Jangan kan tadi bilang ya Mas, setiap orang itu kan pasti punya alarmnya sendiri gitu ya. Nah, aku tuh juga kayak gitu. Kalau nyetir atau naik motor itu tuh kayak ada alarm. Oh, ini mau belok. Oh, ini mau berhenti mendadak. Itu tuh ada lah. Pas kejadian itu tuh kayak apa ya? Kayak aku tuh kayak bukan aku ngantuk enggak, capek enggak, serius. Aku nyanyi, aku enjoy gitu kan. Itu kayak nggak ada feeling gitu loh Mas. Nggak ada feeling kalau truknya ini mau berhenti mendadak, itu tuh aku nggak ada feeling gitu loh. Nah, ini nggak tahu jenengan nanti jenengan tanggapi ini mistis atau enggak. Karena pas sudah kejadian itu sampai di Bandungan, aku dipanggil sama manajer tim. Jadi malamnya sebelum kejadian aku nabrak itu ada burung nggak tahu kalau Pak Yusuf yang resepsionisnya situ hotel yang kita pakai buat mes itu bilangnya itu burung hantu. Nah, itu didatangin burung. Sinsa Suroso tuh datangin burung. Terus Sinsa Suroso itu manajer timnya itu kan dia orang tahu juga gitu kan. Itu bilangnya ini kok feelingnya, firasatnya ini gak enak. Ya semoga gak kejadian apa-apa sama tim kan, bilangnya gitu. Nah ternyata malam itu juga di tempat yang berbeda, pelatih yang lain itu garasi rumahnya itu kayak ada yang lempar batu duar gitu. Terus keluar, dilihat nggak ada apa-apa, nggak ada orang. Masuk lagi, begitu masuk tak lempar lagi sama batu duar gitu, keluar lagi. Terus dilihat itu nggak ada bekasnya, itu loh, nggak ada bekasnya. Itu udah ngumpat itu, sini keluar gitu. Nah nggak ada yang keluar dong, nggak ada orang di situ kan. Nah ternyata yang der itu mobilku gitu lah. Itu katanya
Pak Manajer itu kita ini sudah diserang dari alam gaib itu, udah ada serangan itu lah, yang dapat pulungnya itu, yang dapat ininya aku gitu loh Mas. Oh itu berarti dihubungkan sama maupon itu. Ya, lah itu menurut jenengan gimana? Ya aku boleh tanya tuh. Ya boleh. Nah nanti lawanmu itu manusia apa makhluk gaib? Ya manusia. Lah apa urusannya orang dari golongan sono itu para makhluk gaib mau ganggu-ganggu? Bukan, mungkin maksudnya Pak Manajer itu ada dari tim lain mungkin Mas itu memakai yang gaib itu untuk menyerang Jawa Tengah gitu loh. Ya, tim Jawa Tengah. Boleh tanya lagi gitu. Ya. Sekuat apa sih tim Jateng itu, juara dunia apa? Ya enggak. Nah kenapa harus digituin? Ya kan mungkin kan diperhitungkan kan bisa juga. Maksudnya dihitung jumlahnya gitu. Enggak, kita pakai logika aja lah. Kita pakai logika. Apa dikira katakan kayak begini ini kan bisa dengan memakai santet atau apa? Apa santet yang efektif itu biayanya murah? Enggak, biayanya mahal. Nah kalau mau pakai itu ya pakailah pada tim-tim favorit gitu loh. Paham nggak? Iya. Nah kalau pon ya kira-kira yang dapat emas di prapon, ya itu kalau mau diserang. Itu aja masih harus dibedah. Ini benar-benar seperti itu atau memang kejadian biasa gitu loh. Paham toh? Nah ini menurutku enggak lah, ini dihubung-hubungkan kalau aku berpendapat begitu. Kalau gini kan menurut jenengan kan dihubung-hubungkan. Tapi kenapa setiap mau ada event di tim Jawa Tengah terutama gitu, itu pasti ada kejadian kayak yang sebelum ini kan pon kan aku yang nabrak. Nah sebelumnya itu prapon itu mobil pelatih yang lain itu juga nabrak, terus ada anak itu jatuh kayak gitu. Ya itu karena kalau mau bertanding atau mau ada event itu orang kan cenderung kemerungsung, pikirannya nggak bisa jernih, terlalu banyak beban, terlalu ini ya pikirannya itu macem-macem. Nah ini kan mengurangi konsentrasi. Ini kan logis banget toh. Aku nggak ngantuk Mas, aku konsen. Ayo kalau berani kita bedah lagi. Waktu itu kamu nyanyi. Nyanyi. Kenapa kamu nyanyi? Kok sekarang nggak nyanyi? Ya biar nggak sepi aja. Biar nggak sepi atau? Biar nggak ngantuk. Nah kan. Tapi aku nggak sering kamu sopiri. Sayangku. Dengar toh, aku itu sering kamu sopiri. Kalau kamu sudah mulai nyanyi, apalagi kaki sudah mulai digoyang-goyangin, badan juga digoyang-goyangin, ngemil diperbanyak, itu ngantuk. Jangan defensif gitu loh. Kalau kita defensif, kita nggak akan bisa menilai satu peristiwa itu secara objektif. Nah kamu ngeyel kok, intinya pengen supaya ini berarti apa, satu tembakan mistis atau magis, atau kalau tidak campur tangan makhluk halus. Ngapain makhluk halus ngurusin karate? Bukan, maksudnya itu tuh mungkin ada dari tim lain gitu loh Mas. Nek katanya manajer sih begitu. Mbok ya berpikir secara positif gitu loh. Mereka itu musuh-musuhmu itu yang sebenarnya juga teman-temanmu satu karir, satu profesi. Itu mereka juga sudah repot dengan latihannya, mikir ini nanti sanggungnya bagaimana, nanti pertandingannya itu bisa mereka pas sehat apa enggak karena ini musim Covid. Itu sudah persoalan yang besar. Ngapain ngurusin tim lain? Menurutku begitu. Jadi mari berpositif thinking dan mari kita berdebat. Kamu sebenarnya ngantuk apa tidak? Kan gitu. Aku nggak ngantuk. Ya kita nggak bisa diskusi kayak gitu caranya. Aku nggak ngantuk dan aku tuh nggak kenceng gitu loh. Kalau kenceng ya pasti ada benturan. Aku pasti bentur gitu. Itu enggak gitu. Jadi tuh dugaanmu gimana? Gitu ya. Dugaanmu berarti mobilnya didorong supaya belok, mobilnya
pegangin gitu. Bukan. Sekalian aja gitu. Kalau ngarang cerita sekalian. Sayangku ini bukan ngarang cerita. Jadi itu aku tuh kayak apa ya, nggak ada feeling kalau ini tuh mau ada bahaya gitu loh. Biasanya tuh aku kayak gitu. Kecepatanmu berapa? Nah, lu kok pelan kok itu Lah kok? ya, pelan itu ada angkanya. Kecepatannya berapa? 1 kilometer per jam. Ya enggak. Ya berapa? Ya aku kalau nyetir gitu, kalau jalanan rame ya 60. 60. Nah, jarak mobilmu itu paling depan itu, bumper depan itu sama bokongnya truk itu berapa? Berapa meter ya? Masa sampai banyak sekali, ayo. Itu bisa dihitung pakai matematika. Pada jarak sekian itu bisa nggak ngerem kecepatan 60 km per jam? Nanti kan ketemu. Kamu itu kan sekolah TK enggak? Ya tuh TK kali ya. Sekolah TK. Nol kecil nol besar. Habis itu SD, SMP, SMA diajari sembarang pelajaran termasuk matematika, ilmu alam semuanya ada. Tiba-tiba ini hilang semua. Digantikan sama burung hantu, digantikan sama kecurigaan pada lawan-lawannya. Ini kan khas gitu. khas orang Indonesia maksudnya. Mas, kembali ke soal jenengan tahu mau ada sesuatu yang nggak enak gitu. Ya. Itu biasanya jenengan itu dapat dari mimpi atau jenengan itu sudah ada bayangan, udah ada kejadian itu tuh udah sekelebat gitu, wah mau ada seperti ini kayak gitu atau gimana Mas? Beda-beda ya. Kamu ingat waktu ibuku meninggal dan kita ada di Jakarta kan? Iya. Waktu itu kan kita lagi melatih di Kostrad. Mau bertanding. Terus jam berapa itu aku bangun, terus aku bilang sama kamu, ibu udah tidak ada. Itu jam berapa itu? Malam kan itu jam 12-an lebih sedikit. Jam 12 lebih sedikit aku bangun tidur dan bilang itu sudah tidak ada. Padahal belum dikasih tahu ya? Iya jam 6 kan, jam 6 baru ditelepon. Nah ketika ditelepon kan aku bilang ya aku ngerti itu sudah tidak ada kan. Itu mimpi. Gitu. Jadi kalau di aku sinyal paling kuat itu mimpi. Tapi tidak semua mimpi itu adalah sinyal. Jadi bener lor tadi yang dikatakan Mas Alek, saya saksinya. Jadi jam 12 lebih sedikit itu saya dibangunin sama Mas Alek, terus bilang ibu udah nggak ada gitu. Nah jam 6 paginya baru ditelepon dari rumah ngabari kalau ibu itu sudah meninggal gitu. Terus yang paling wow lagi, apa sih istilahnya wow? Jenengan kan ini pernah bilang sama kita semua murid-muridnya jenengan, termasuk saya lor, itu bilang kalau bapak mertua, bapak jenengan 3 hari lagi meninggal gitu. Nah ini kan juga, kok bilang bapak 3 hari lagi meninggal, dan itu memang kejadian 3 hari setelah Mas Alek ngomong itu bapak mertua itu meninggal. Lah itu jenengan itu dapetnya itu dari mimpi atau gimana Mas? Enggak, itu bukan mimpi itu. Kalau itu ini beda lagi ya, bukan kilasan yang aku lihat, tapi sesuatu yang ini muncul di sini gitu loh. Kita 3 hari lagi. Kayak anak gitu ya? Ya, sama kalau misalnya naik gunung, kemudian mencium bau hujan, bau air maksudnya, terus situasi awan, terus di sini 10 menit lagi hujan, seperti itu macam itu. Mas, bagaimana membedakan mimpi itu
sinyal mau terjadi sesuatu atau enggak gitu. Kamu kalau dipanggil seseorang nggak lihat orangnya, ini orang yang deket lo ya, kamu tahu nggak tuh yang manggil dia? Katakanlah gini, kamu sedang di kamar, terus aku teriak, "Tomblok," gitu. Kamu tahu nggak yang manggil itu aku? Nah, ya sama. Jadi kalau itu satu pesan dari alam atau dari Tuhan, udah otomatis tahu bahwa ini satu pertanda, gitu. Tapi kalau mimpi biasa sekalipun itu indah, misalnya aku menikah lagi sama bintang film gitu, itu bunganya orang tidur. Pengen. Bukan, misalnya gitu loh. Jadi kalau itu pertanda, otomatis saya tahu ini pesan tertentu. Nah Mas, yang aku tanyakan itu kejadian aku nabrak itu loh Mas, itu tuh jenengan dapatin dari mimpi atau gimana? Apa namanya ya kalau dalam psikologi ya? Jadi pada kondisi seperti biasa begini terus ada kayak gambar tapi jujur yang aku lihat bukan itu. Yang aku lihat itu kamu karena sesuatu hal kamu itu berbelok ke kiri ke jurang, tapi mobilnya besoknya seperti itu, cuman kalau di dalam yang aku lihat itu kamu lecet-lecet. Makanya kan aku nanti cek mana lukanya kan gitu. Enggak, aku enggak kenapa-kenapa. Pantesan pas tak telepon itu jenengan bilangnya gak apa-apa, yang penting kamu itu selamat. Itu sudah mending daripada kamu masuk ke jurang gitu, bilang gitu. Iya, karena yang aku lihat seperti itu dan itu beberapa kali. Makanya kan makin kesini kan aku ngomong ini soal nunggu waktu ya kan gitu dah aku ngomong gitu. Malamnya yang kita bikin konten soal Mbak Gadis itu kan jenengan kan bilang kamu sampai rumah itu 9:30, itu ngapain gitu loh. Daripada begitu kamu cuma pindah tidur, itu kamu kan di sana bisa istirahat, bisa lebih fokus. Jadi kamu dapatnya itu cuma capek tok gitu, jangan bilang. Iya, kalau soal itu dan itu kan terjadi esoknya. Iya. Jadi habis bikin konten tentang Gadis, esoknya kamu kena itu. Dan aku tidak menghubung-hubungkan bahwa itu adalah perewangan atau demit-demit yang pro sama Gadis kan. Gitu loh. Jadi yang aku nasihatkan itu adalah logika. Paham nggak? Jadi ketika terjadi kilasan itu, aku langsung berpikir. Jadi tidak semua kilasan itu bisa apa ya? Dianggap sebagai satu pesan yang kemudian harus dijalankan secara letterlock, secara apa adanya seperti itu kan gitu. Jadi harus dicerna dulu. Nah, logika gunanya di situ. Dan jelas apa yang saya lihat itu jadi masuk akal karena jarak antara rumah kita sama Bandungan ini kan jauh sekali. Nah, sekarang kalau kamu pulang pergi hanya karena mikirin suamiku makan apa, makan rumput kali. Kan jadinya gitu, akumulasi terhadap rasa capek. Yang mungkin karena apa euforia ketemu anak, ketemu suami ini tertutup. Kamu nggak ngerasakan sampai kamu bersikeras aku tuh nggak capek, saking nggak capeknya malah menyanyi gitu loh. Padahal setauku kalau kamu capek kamu berusaha menghilangkan itu dengan menyanyi gitu. Tapi itu tenang yo Mas, yo wis terserah kamu. Mas, lah itu juga dari kecil udah ada kemampuan itu atau hasil dari meditasi Mas? Kayaknya kalau itu hasil dari latihan meditasi. Kayaknya lo ya, sepertinya begitu. Jadi kadang-kadang muncul sendiri di sini. Jadi bukan dari luar tapi dari dalam. Mas, tapi kayak gitu tuh nggak bisa merubah keadaannya. Maksudnya? Gini, jenengan itu kan tahu kalau bapak itu kan mau
mau meninggal tuh 3 hari lagi. Nah, tapi pas kejadian lesnya bapak itu kan jenengan nggak tahu gitu loh. Iya. Dan jenengan itu juga kaget toh. Iya, gitu. iya. Pas bapak meninggal itu. Karena bapak meninggal itu ditemukan sudah meninggal. Itu kan beliau ini kan pada posisi tidur, tapi ternyata nggak bangun. Itu jam 6. Itu yang nemukan kan kakaknya Lucy tuh waktu itu. Nah kita waktu itu kan lagi latihan tuh. Waktu itu lagi latihan terus dikasih tahu. Saya baru jadi ingat. Oh iya ini sudah hari ketiga gitu. Dan sebelum aku belajar meditasi itu kan guruku kan bilang ibarat kita itu melihat ke dalam kolam. Kolam itu jernih. Di situ ada berudu, tahu berudu? Anak kata. Di situ ada ikan. Di situ ada ular. Kalau misalnya ada ikan, misalnya ikan gabus, atau ikan lele mengejar-ngejar berudu hendak dimakan. Atau kalau ada ular hendak memakan ikan, apa yang mau dilakukan? Itu dites dulu gitu. Kalau ya saya akan menolong ular, menolong ikan itu atau menolong anak kata itu, berarti nggak lulus, nggak usah belajar meditasi itu. Karena kita memang tidak boleh campur tangan, tidak boleh merubah, dan memang tidak bisa merubah keadaan gitu loh. Jadi ini hanya semacam benang merah antara kita sama Tuhan atau sama semesta. Jadi tidak boleh terus karena tahu kita melakukan tindakan-tindakan yang radikal, misalnya yang tindakan besar maksudnya, untuk merubah situasinya, dan tidak akan bisa gitu. Jadi misalnya begini, dari meditasi saya melihat pada umur sekian kayaknya kamu akan mengalami sakit. Ya yang bisa kan tubuhnya ini diperkuat dengan vitamin, dengan olahraga seperti itu. Tidak boleh terus misalnya yang aku lihat kamu meninggalnya karena satu perkelahian atau perampokan, terus kamu harus di rumah aja dikurung kalau perlu, nggak boleh gitu. Jadi tidak boleh secara langsung campur tangan, itu salah gitu. Mas, terus ini mau nanya, jenengan sudah ada bisian atau sudah ada penglihatan sekelebat gitu, sekilas gitu, atau mungkin jenengan sudah bermeditasi, nanti nggak terjadi apa-apa atau nek pas aku ke Papua? Enggak lihat. Tapi sebelum berangkat ke Papua, aku melihat mobilmu penyok, sama yang aku lihat itu ya, kamu jatuh ke jurang, mobilmu penyok, kamu luka-luka gitu. Nah, kamu kan sudah hampir masuk jurang toh, sebelum peristiwa mobil penyok itu loh, ya toh. Nah, berarti kan sudah terjadi hampir, tapi kamu berhasil lolos. Itu kan upayamu sendiri. Aku nggak ikut-ikut gitu loh. Nah, kemudian yang mobilnya penyok ini memang nggak terhindarkan, ya sudah gitu. Tapi luka-lukanya Mas nggak toh? Apa nanti mobilnya penyok udah, luka-lukanya belum gitu? Aku takut. Enggak kok, aku nggak lihat itu, nggak lihat. Artinya ada peristiwa selama di Papua atau dalam perjalanan ke Papua atau sepulang dari Papua itu aku belum lihat apapun gitu. Kalau lihat kan pasti aku ngomong juga pasti. Mas, tapi jangan lihat ini enggak, timku berhasil di Papua.
Mas doain toh Mas. Ya nek doain itu memang kan tugas manusia. Sekarang kalau apa yang kira-kira karena kalau meditasi atau bisikan atau apapun itu kan sebenarnya hanya gambaran ya, satu perlambang yang tidak selalu benar. Pada kasus kamu kemarin kecelakaan itu kan ternyata juga nggak benar, ternyata kamu nggak luka gitu, tapi globalnya memang benar, tapi detailnya kan tidak. Tapi kita tetap nggak bisa berpegang pada itu gitu. Ketika itu saya omongkan, tak omong ke nanti kamu dapat gini, itu otomatis kalau orang dengar mengira aku dukun, dan itu banyak jeleknya daripada baiknya. Karena apa? Karena sesuatu terjadi atau tidak itu kan karena kehendak Tuhan. Itu, nah lebih buruk lagi kemudian ini dipakailah untuk beli nomor untuk berjudi, ini lebih bodoh lagi. Gitu. Ada satu rahasia bahwa takdir itu selalu menemukan jalannya. Jadi kalau kamu intip-intip, meskipun ya seperti tadi, itu aku nggak ngintip loh ya, itu lihat sendiri gitu loh. Aku nggak minta gitu, lihat sendiri. Tapi andai kata ini misalnya aku mencoba mengintip, kemudian aku melakukan sesuatu, itu takdirnya nanti akan belok dan hasilnya tetap sama gitu. Jadi misalnya ini misalnya loh ya, misalnya kenapa aku bilang misal, karena aku tidak bisa sedetail itu melihatnya. Misalnya aku melihat pada umur 40 tahun kamu akan menghadapi perampok. Pada saat itu aku sudah meninggal dan kamu akan gugur di tangan perampok. Lalu peristiwanya itu terjadi di sebuah rumah di pinggir hutan misalnya begitu. Lalu aku bilang, sudah sekarang kita pindah aja ke sebuah kota besar. Terus kamu selalu didampingi orang. Ya takdirnya berbelok. Tetap aja kamu akan meninggal, tetapi caranya beda. Gitu. Jadi takdir itu selalu menemukan cara untuk nggak bisa dibaca. Contohnya yang tadi, ayahku meninggal pada hari ketiga, tapi aku nggak tahu meninggalnya, karena memang ditakdirkan ketika bapak meninggal aku nggak melepas dia, nggak bisa melepas dia gitu. Paham maksudnya ya? Jadi sekarang aku tanya, bisa seperti itu sebenarnya ada gunanya nggak? Nggak ada. Malah bikin ini ya, bikin sedih, bikin nggak enak. Bikin sedih, bikin kehilangan nafsu makan. Ini mau seperti ini, tapi kalau aku ngomong ya tetap aja akan terjadi. Tidak ngomong ya gimana gitu. Kalau orang biasa itu kan berpikirnya orang yang banyak tahu, bisa tahu itu kan enak gitu ya. Tapi kalau orang yang kayak jenengan tahu gitu, ini salah pernyataanmu. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Tapi kadang-kadang diberitahu. Ya. Dan aku yakin setiap orang dengan cara yang berbeda itu juga diberitahu. Cuman kadang-kadang nggak didengerin gitu loh. Nggak didengerin. Ya karena nggak punya kemampuan. Gini deh. Misalnya ada uang di jalan, kamu mau ambil. Kan di sini ada, ini punya orang enggak ya? Ada orang yang lihat enggak ya? Jangan-jangan ini cuma pancingan. Nah, ada seperti itu enggak? Ada. Bisa enggak terjadi ketika tanganmu ngambil itu kemudian ternyata sekelompok orang bilang, nah, bisa tuh? Nah ya seperti itu. Gitu. Paham maksudnya? Jadi setiap orang itu punya
seperti apa ya, bisikan atau apa itu punya, cuman didengerin apa enggak. Pada kasus ada barang yang bukan milikmu, ketika mau kamu ambil ini sudah ada perasaan nggak enak, kamu tabrak, ya artinya kamu memutuskan untuk nggak kau dengarkan gitu. Kalau kasus kamu tabrakan itu masa logikamu nggak bisa bicara bahwa aku itu sebenarnya juga ngantuk apa. Bisa nggak? Ada pemikiran semacam itu nggak? Ada kekhawatiran bahwa aku kurang tidur apa? Nah iya. Dan sebenarnya nggak jadi soal itu sumbernya dari pikiran atau hati atau mungkin stimulus dari alam atau bahkan mungkin dari Tuhan, itu sudah nggak penting. Tetapi kesimpulannya adalah kita sering tidak mau mendengarkan atau enggak mau mempedulikan tanda. Ya itu tadi loh, ngobrol sama Mas Saleh mengenai kejadian kecelakaanku yang aku hubungkan dengan hal-hal yang mistis. Dan aku seneng, aku gak dimarahin sama Mas Saleh. Ya ngapain dimarahin? Dimarahin itu tidak merubah situasi. Oke udah yuk. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Dian Tondok Channel. Salam lestari.